Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada teman dan Bapak Ibu, Bapak sekalian. Saya akan menjelaskan tugas keterampilan matematika wajib yang sudah saya coba kerjakan. Oke, di sini sebenarnya perkenalkan nama saya Samuel Putri Sumarta. Saya dari kelas 12 PIS dengan nomor absen 1122 di sini saya akan menjelaskan pengerjaan soal yang sudah saya kerjakan sebagai berikut. Di sini diberikan sebuah kurva di mana X1 dan X2 itu adalah penyelesaian persamaan dari A1 dikurang A2 kali X kuadrat tambah B1 dikurang B2 dikali X plus S1 dikurang S2 sama dengan 0. Nah, di sini kita ditugaskan untuk membuktikan bahwa luas daerah yang diarsir adalah D akar D per 6A kuadrat, di mana D sama dengan B1 dikurang B2 kuadrat kurang 4A1 dikurang A2 dikali C1 dikurang C2. Dan A itu sama dengan atau equal sama ke A1 dikurang A2. Kemudian, kami bisa juga untuk menunjukkan kebenaran rumus yang diperoleh untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Jika saya mendapatkan batas kurva, yakni di garis Y sama dengan 3X kuadrat plus 4X dikurang 3, dan Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X plus 255. Lalu, sini saya coba rincikan apa saja yang diketahui. Seperti yang tadi juga sudah dituliskan. Tapi saya di sini highlight bahwasanya saya akan menunjukkan kebenaran rumus tersebut dengan menghitung luas tersebut yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 3X kuadrat plus 4X dikurang 3, dan Y sama dengan X kuadrat tambah 8X dikurang 255. Pertama, kita kembali dulu pada konsep luas daerah pada grafik suatu persamaan, yakni terdapat dua cara dalam menghitung luas grafik ini, yaitu dengan batasan di sumbu X dan sumbu Y. Sini saya coba gambarkan, ini saya dapat dari ruang guru. Dari sini kita bisa simpulkan, maka untuk suatu area, misalkan di sini S, daerahnya S, dengan S berada di antara kurva Fx dan Gx, dengan kurva X berada di atas kurva Gx. Berikut, maka luas area S dan X sama dengan A, sampai X sama dengan B. Maka ini kita dapat rumuskan menjadi S sama dengan integral dari A ke B, yakni Fx dikurang Gx kali dx. Bila kurva Gx berada di atas, maka luas area akan menjadi S atau sama dengan integral A ke B, yakni dari Gx min Fx dikali dx. Nah, dalam membuktikan rumus luas dalam dua grafik persamaan kuadrat yang saling berpotong, kita akan menggunakan saya akan menggunakan integral dalam pembuktiannya seperti pada kasus sebelumnya. Pertama, kita memiliki dua persamaan kuadrat berikut. Kita tahu Y1 sama dengan A1 X kuadrat plus B1 X plus C1. Dan Y kuadrat sama dengan A2 X kuadrat plus B2 X plus C. Nah, untuk memperoleh dan pembuktian rumus, kita bisa memisalkannya. Misalkan Y1 sama dengan Gx dan Y2 sama dengan Fx. Kita juga memperoleh nilai titik potong kedua kurva tersebut, yakni dapat kita tentukan sebagai X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Dengan memperoleh nilai Y yang diberikan dari persamaan kedua kurva tersebut, maka dari grafik yang di atas tadi, kita memperoleh yang ini, kita akan memperoleh bahwa luas area berwarna ungu merupakan luas dari area di antara dua garis persamaan fungsi Fx dan Gx. Nah, misalkan luas daerah sebagai A, maka luas kedua grafik tersebut dapat ditentukan sebagai berikut, yakni A sama dengan integral Fx dx dikurang integral Gx dx. Seperti pada gambar berikut. Nah, dalam soal ini, kita menggunakan titik potong sebagai batasan integral yang kita punya. Namun pada grafik ini, kita akan menggunakan titik potong koordinat sumbu X, karena tidak akan memotong bagian yang akan kita cari luasnya. Maka batasan dari kita adalah X2,
dan batasan bawahnya adalah X1. Dengan menerapkan sifat integral dalam operasi penjumlahan maupun pengurangan dalam integral, maka dapat kita tulis luas daerah antara dua grafik tersebut adalah sebagai berikut. Integral dari X1 ke X2, fx dx dikurang integral dari X1 X2, gx dx sama dengan integral dari X1 ke X2, fx dikurang gx kali dx. Nah, di mana fungsi fx lebih besar atau sama dengan gx ketika x1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan x2. Lalu dapat kita substitusikan persamaan fx dan gx untuk mencari nilai a. Sehingga dapat kita peroleh a sama dengan integral dari x1 ke x2 fx dikurang gx kali dx. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwasanya operasinya tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut. A sama dengan integral dari X1 ke X2, yakni A1 dikali A1 X kuadrat plus B1X plus C dikurang A2X kuadrat ditambah BX ditambah C dx. Terus kita bisa operasikan dari mulai pengulangan dulu. Ini A sama dengan integral dari X1 ke X2, A1X kuadrat plus B1X plus 1C, dikurang A2X kuadrat, dikurang B2X, dikurang C2, dikali DX. Nah, dari sini kita bisa juga tentukan bahwasanya A-nya ini, integral dari X1 ke X2 itu di mana A1 dikurang A2 dikali X kuadrat, ditambah B1 dikurang B2X plus C1 dikurang C2 dx. Di sini juga kita bisa sederhanakan menjadi A sama dengan sepertiga dikali A1 dikurang A2 dan X kubik plus B1 dikurang B2 per 2. Dan juga dikali X kuadrat ditambah C1 dikurang C2 X dari X1 ke X2. Nah, di sini kita bisa lakukan operasi lagi seperti tadi, yakni A sama dengan sepertiga dikali A1 dikurang A2 dikali X 3 per 2, X pangkat 3 per 2 dikurang X 31 ditambah B1 dikurang B2 per 2. Atau X 22 dikurang X 2 per 1 ditambah C1 dikurang C2 dikali X2 dikurang X1. Nah, pada ini kita juga bisa tentukan bahwasanya A-nya itu adalah sama dengan X2 dikurang X1. Yakni himpunan dari sepertiga dikali A1 dikurang A2, ini X2 per 2 ditambah X2 per 1 ditambah 2X1 kali X2 ditambah B1 dikurang B2 per 2 dikali X2 ditambah X1 tambah C1 dikurang C2. Nah, kita ketahui juga sifat-sifat persamaan kuadrat tersebut terjadi di mana jika diberikan Y sama dengan, atau jika diberikan garis sama dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan memiliki akar-akar X1 dan X2. Maka berlakulah sifat-sifat yang sudah kita ketahui, yakni X1 plus X2 sama dengan min B per A. Mutlak dari X1 dikurang X2 sama dengan akar dari D per mutlak A. Selanjutnya, sifat yang ketiga dan juga yang paling familiar, berlaku juga X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Ini saya kerjakan juga dengan tadi seperti cara yang sebelumnya, untuk kita membuktikan D, akar D per 2 tersebut. Maka dapat kita tuliskan sebagai A sama dengan akar dari B1 dikurang B2 kuadrat dikurang 4A1 dikurang A2 dikali C1 dikurang C2 per mutlak dari A1 dikurang A2. Ini juga dikalikan nanti sama sepertiga dikali A1 dikurang A2 kurung B1 dikurang B2 kuadrat per A1 dikurang A2 kuadrat dikurang 2C1 kurang C2 per A1 dikurang A2 plus C1 dikurang C2 plus A1 dikurang A2. Dan ditambah juga, seperti rumusnya tadi, ditambah juga B1 dikurang B2 per 2 dikali
min B1 dikurang B2 per A1 dikurang A2 plus C1 dikurang C2. Nah, di sini kita sudah bisa sederhanakan di mana sifat-sifatnya itu yang sama, yakni akar dari D B1 dikurang B2 kuadrat dikurang 4A1 dikurang A2 dikurang C1 kurang C2 mutlak dari A1 dikurang A2 dikalikan dengan sepertiga A1 dikurang A2 dikalikan dengan B1 dikurang B2 kuadrat per A1 dikurang A2 kuadrat dikurang C1 dikurang C2 per A1 dikurang A2 dikurang B1 dikurang B2 kuadrat per 2 kali A1 dikurang A2 plus C1 dikurang C2. Nah, selanjutnya kita bisa sederhanakan lagi, yakni dari akar dari B1 dikurang B2 kuadrat dikurang 4 A1 dikurang A2 dikali C1 dikurang C2 per mutlak A1 dikurang A2. Kita kalikan dengan B1 dikurang B2 kuadrat per 3A1 dikurang A2 dikurang C1 dikurang C2 per 3 dikurang B1 dikurang B2 kuadrat dan atau per 2A1 dikurang A2 ditambah C1 dikurang C2. Selanjutnya kita apain juga dengan akar dari B1 dikurang B2 kuadrat dikurang 4A1 dikurang A2 dikali C1 dikurang C2 per mutlak A1 dikurang A2 dikalikan dengan 2 B1 dikurang B2 kuadrat dikurang 2 A1 dikurang A2 dikali C1 dikurang C2 dikurangkan dengan 3B1 dikurang B2 kuadrat tambah 6A1 dikurang A2 dikali C1 dikurang C2 per 6A1 dikurang A2. Kita lebih sederhanakan lagi, yakni dengan akar dari B1 dikurang B2 kuadrat dikurang 4A1 dikurang A2 dikali C1 dikurang C2 per mutlak A1 dikurang A2 dikalikan dengan min B1 dikurang min B2 dikali kuadrat ditambah A1 4 kali A1 kurang A2 dikali C1 dikurang C2 per 6A1 dikurang A2. Ini juga kita bisa sederhanakan lagi, yakni dengan B1 dikurang B2 kuadrat dikurang 4A1 dikurang A2 dikali C1 dikurang C2 dikali dengan akar B1 dikurang B2 kuadrat dikurang 4A1 dikurang A kuadrat dikali C1 dikurang C2 per 6A1 dikurang A2 kuadrat. Nah, dari soal yang kita berikan tadi, yang ini, yang di kurva tersebut, dan juga dikasih batasan tadi, yang dibatasi dengan 3x kuadrat 4x dikurang 3 tadi, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya ini D itu sama dengan, atau nilai itu sama dengan B1 dikurang B2 kuadrat dikurang 4A1 dikurang A2 dikali C1 dikurang C2. Dan A-nya itu sama dengan A1 dikurang A2. Nah, setelah itu dapatlah kita substitusikan persamaan A sehingga yang A tadi, maka kita peroleh A sama dengan D kuadrat P per 6A kuadrat. Nah, oleh karena itu, kita sudah berhasil membuktikan bahwasanya luas daerah yang dimaksud tadi adalah D akar D per 6A kuadrat. Nah, di sini kita lihat lagi. Tadi kita sudah disuruh membuktikan bahwasanya persamaan A1 dikurang A2 X kuadrat plus B1 dikurang B2 X tadi, C1 dikurang C2 sama dengan tadi, terbukti di D akar D per 6A kuadrat, dengan D-nya itu sama dengan B1 dikurang B2 kuadrat, dikurang 4A1 dikurang A2, dikali C1 dikurang C2. Nah, setelah terbukti tadi bahwasanya luasnya tersebut dapat dicari dengan D akar D per 6A kuadrat, kita akan buktikan bahwasanya kebenaran rumus tersebut dengan batasan kurva garis, yakni Y sama dengan 3X kuadrat plus 4X dikurang dengan Y sama dengan X kuadrat dikurang 68X plus 255 atau 255. Nah, dari sini kita dapat memisalkan bahwasanya Fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x dikurang 3. Gx juga sama dengan x kuadrat plus 16x dikurang 225.
Nah, di sini kita udah bisa menyimpulkan ataupun memperoleh informasi bahwa A1 itu sama dengan 3, B1 sama dengan 4, C1 sama dengan 3, A2 sama dengan 1, B2 sama dengan 68, dan C2 sama dengan 255 atau 255. Nah, kita ketahuilah rumus luas daerah tadi yang masuk kurva tadi adalah A sama dengan D akar D per 6A kuadrat, di mana yang tadi, maka kita dapat menuliskan persamaan tersebut dengan mensubstitusi semua nilai A1 hingga C2 ini ke persamaan D sama dengan B1 dikurang B2 kuadrat dikurang 4A1 dikurang A2 dikali C1 kurang C2. Kita substitusikan langsung, maka akan menjumlah 4 dikurang 68 kuadrat dikurang 4 kali 3 kurang 1 dikali 3 tambah 255 akar dari 4 dikurang 68 kuadrat dikurang 4 kali 3 kurang 1 dikali dengan 3 tambah 288. Ya bisa mengerjakannya dengan berarti hasilnya adalah min 64 kuadrat dikurang 4 kali 2 dikali 258 akar minus 64 kuadrat dikurang 4 kali 2 dikali 258 per 6 kali 2 kuadrat. Kita dapat tentukan bahwasanya menjadinya 4096 dikurang 2064 akar dari 2096 tambah 2064 per 6 kali 4 yang tadi ini 4. Nah, kita bisa juga singgung tadi bahwasanya A sama dengan itu 4 akar 4 per 6 kali 4. Maka 2032 dari akar 160 per 150 itu akan menghasilkan A sama dengan 15/6. Atau dapat kita sederhanakan lagi menjadi A sama dengan 5/2. Sehingga kita memperoleh luas daerah yang dibatasi dua kurva tersebut adalah sebesar 5/2. Nah, dari yang tadi kita sudah berhasil membuktikan bahwasanya apa yang diminta daripada soal atau redaksi soal tersebut, ya di mana kita diminta untuk membuktikan persamaan A1 dikurang A2 dikali X kuadrat plus B1 dikurang B2 X plus C1 dikurang C2 sama dengan 0, yang kita buktikan bahwa luas daerah yang diarsir ini dapat dicari dengan D akar D per 6A kuadrat, di mana D-nya itu berjumlah B1 dikurang B2 kuadrat dikurang 4 A1 dikurang A2 dikali C1 dikurang C2. Yang dimana A-nya itu adalah sama dengan A1 dikurang A2. Lalu batasan kurva yang diberikan juga itu adalah sebesar Y sama dengan 3X kuadrat plus 4X kurang 3, dan Y-nya sama dengan X kuadrat dikurang 68X plus 255. Sudah terbukti dari tadi, yang kita buktikan dengan integral juga, maka hasil yang kita dari luas dari daerah tersebut adalah, yang dibatasan kurva tadi adalah sebesar 5/2. Sekianlah dari pemaparan dari saya. Semoga dapat memberikan insight baru kepada teman maupun Bapak sekalian. Terima kasih.